Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oke teman-teman, senang sekali bertemu lagi di video kali ini ya. Udah hampir 1 bulan belum upload video lagi. Nah, oke teman-teman, di belakang saya ini ada mobil Honda Freed warna hitam. Jadi mobil ini mau di repaint full body luar dalam ya. Nah, mobil ini pada saat datang kondisinya itu sangat mengenaskan. Nah, ada beberapa bagian yang dempulnya itu mengelupas, pecah ya, dan juga pada bagian sebelah ini lambung kiri. Nah, di sini habis disemprot pakai cat kaleng, cat aerosol ya. Pada bagian di sini hampir satu bidang ya, hampir satu bidang pada lambung sebelah kiri ini habis disemprot pakai cat kaleng, cat aerosol ya. Nah, mereknya kita nggak tahu ya. Yang jelas yang punya ini cerita bahwa mobilnya pernah disemprot menggunakan cat aerosol. Nah, ini bukan masalah besar ya. Dilap pakai thinner dia udah hilang. Kita sudah bersihkan pakai lap dengan thinner. Nah, setelah dilap dengan thinner yaitu lanjut ke proses pengamplasan. Nah, di sini untuk pengamplasan awal untuk membuang tekstur kulit jeruknya atau orange peel-nya sebelum naik tahapan selanjutnya yaitu epoxy surfacer. Di sini saya amplas menggunakan amplas grade 400. Nah, kenapa saya menggunakan grade 400? Karena untuk menghilangkan orange peel-nya. Nah, nanti pada saat setelah naik baru kita amplas yang lebih halus 600 sampai 800. Nah, tujuannya untuk memberikan daya ikat ya supaya surfacernya itu dapat menempel dengan lebih baik karena dia masih ada pori-pori. Nah, dan juga surfacer juga dia memiliki kemampuan untuk menutup bekas-bekas amplasan sanding mark ya. Jadi kalau sampai 400 itu masih layak dan masih bisa mengcover bekas sanding marknya. Nah, setelah kita bersihkan dengan thinner, nah ini kita langsung dempul pada bagian ini ya. Nah, yang coklat-coklat ini sebenarnya spot putty aja. Nah, di sini saya mau menggunakan spray gun. Ini baru teman-teman. Meiji F110 G13T. Ada kodenya T. Nah, T ini maksudnya tulip. Nah, di sini nozzle-nya 1,5. Nah, kebetulan di sini saya nggak punya nozzle yang 1,5, makanya saya ambil yang 1,5 di sini. Jadi di sini saya dedikasikan memang khusus untuk epoksi, mungkin juga nanti bakal saya pakai untuk clear. Nah, kenapa saya nggak pakai spray gun yang seperti biasa saya gunakan, SATA Jet 5500 dan juga Meiji Finer Core? Lagi pengen aja nyoba spray gun ini. Bagaimana kemampuannya? Spray gun lama, spray gun jadul, konvensional, tapi apakah masih layak di zaman sekarang? Oke, kita lanjut aja meracik epoksi yang mau kita gunakan. Nah, ini kita udah mau meracik. Nah, jadi untuk mendapatkan lapisan epoksi yang halus, lembut, dan nggak banyak finishing pada saat kita selesai epoksi nanti, jadi supaya pengamplasannya nggak banyak, karena ini kita hanya menggunakan kurang lebih 1 lapis saja ya. Karena di sini saya menggunakan nozzle 1,5, makanya saya menggunakan ini karena saya ingin mendapatkan 1 lapis tapi langsung dapat ketebalannya ya. Karena juga epoksinya juga terbatas. Nah, di sini saya menggunakan PSEP dari Siken. Jadi dia jadi untuk epoksi ini sebenarnya dia ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia sebagai primer untuk di atas metal. Hampir semua metal dia dapat menempel dengan baik. Nah, dan juga karena dia sebagai surfacer, dia juga bisa di atas cat ataupun dempul untuk melapisi cat lama untuk mengunci supaya dia tidak keriting atau pecah. Nah, dia juga bisa. Langsung kita racik. Untuk campuran dia udah bawaan 1 set gini. Thinnernya itu kalau dari TDS 30% ya. Thinner usahakan yang View, lebih baik lagi 1 brand. Kita pakai full system dari Siken. Pakainya yang medium aja.
Oke, masukin ke sini aja dulu. Oke, cukup. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk tahapan prepare ataupun tahapan persiapan, hal-hal apa aja yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama di sini ada degreaser. Ini udah saya masukin ke tempat semprotan burung ya. Kalau ini udah kurang lebih 1 bulan, masih awet ya. Kalau diisi dengan degreaser dia awet, tapi kalau diisi pakai bensin, seal yang di dalam dia langsung rusak. Murah aja ya, yang penting bermanfaat. Nah, ya yang kedua Kimtek, tisu Kimtek. Ini tujuannya untuk pada saat kita membersihkan dengan degreaser. Nah, ini nanti kita lap pakai ini. Nah, yang ketiga Teclot ya atau Tecrek. Nah, jadi untuk menyerap debu. Yang selanjutnya, kalau menggunakan spray gun tipe kayak gini, dia nggak punya filter. Nah, mau nggak mau kita harus pakai filter tambahan kayak gini. Untuk filter bebas. Nah, beda halnya dengan SATA ataupun Magic Finer Core, di dalam kita udah bisa pasang filter karena dia pakai tabung RPS. Nah, oke, kita langsung persiapan. Nah, ini teman-teman. Jadi kita dua kali lap ya. Yang satu kering, yang satu basah. Ngelapnya itu 1 jalan aja. Nah, pintu yang belakang Honda Freed ini kan dia tipenya sliding, jadi dia nggak bisa dibuka dari samping. Mau nggak mau ini setelah kita epoksi nanti baru kita lepas pintunya. Jadi karena di dalam juga mau dicat, tapi sekarang nggak apa-apa, pada saat epoksi kita barengan dulu. Makanya handle pintu juga belum dilepas ini, karena sekalian dicat.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Nah, oke teman-teman, ini kita udah beres epoksi, hasilnya kayak gini. Nih, halus banget ya. Jadi kalau PSEP itu dia surfacer. Fungsinya selain untuk di atas metal, untuk plat supaya tahan karat ya, karena dia memiliki kandungan anti karat, dan juga dia bisa multifungsi sebagai di atas dempul ataupun di atas cat yang lama kayak gini. Jadi saya di sini pengen mematikan cat yang lama supaya dia nggak muncul keriting segala macam ya. Intinya untuk mengunci lah, mengunci cat lama biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pengamplasan besok aja, ini udah sore. Ini juga belum terlalu kering ya. Dia sebenarnya kering amplas ini kurang lebih 6 jaman lah. Nah, oke, nanti video selanjutnya pengecatan mobil ini nanti kita lanjut ke part kedua. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget yang minimalis di bawah 2 juta, spray gun yang masih recommended di tahun 2022 ini, Meiji F110 Tulip. Ini harganya masih di bawah 2 jutaan ya, 1,8an lah, lebih dikit. Nah, ini kodenya, nah, ada kode T di ujungnya ya. Jadi air cupnya itu lubangnya lebih banyak kayak gini. Nah, untuk pembelian nanti teman-teman boleh cek di deskripsi, nanti saya masukin link pembeliannya ya. Nah, untuk spray gun yang saya gunakan tadi Meiji F110 Tulip, itu udah pernah saya review di video sebelumnya. Cuman yang saya review itu pada saat itu nozzle-nya 1,3. Sedangkan yang saya pakai barusan yang ini nozzle-nya 1,5. Walaupun nozzle 1,5 tapi tekstur dan atomisasinya juga masih tetap halus. Walaupun tadi sempat saya agak tekor angin karena saya nggak pakai kompresor yang besar, saya pakai kompresor yang kecil karena kompresor yang besar lagi gangguan mati, dan juga blower yang di dalam open ini juga exhaustnya itu juga mati. Tadi terpaksa pengecetan tanpa exhaust, pintu ini tadi saya buka, jadi saya pakai kompresor yang di luar kecil 3 HP, tapi dia udah nggak normal. Jadi produksi anginnya itu setara dengan kompresor 2 HP juga, kayaknya masih di bawahnya ya. Pengisiannya udah nggak normal. Nah, oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya tentang spray gun yang saya pakai, belinya di mana, terus alat-alat atau bahan-bahan yang saya pakai tadi semacam Teclot, Kimtech, degreaser segala macam, belinya di mana, nanti saya sertakan link di deskripsi. Nanti teman-teman silakan cek tokonya biar nggak bingung nanti nyarinya di mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.